Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Faid Fadil Gaisan Abdillah dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang materi bab 1 sosiologi, yaitu tentang pengantar ilmu sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosios yang artinya teman dan logos yang artinya kata atau berbicara. Menurut KBBI, sosiologi berarti ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Dalam sosiologi terdapat gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa dalam masyarakat yang saling berkaitan. Lalu di sosiologi juga ada objek kajian. Terdapat dua objek kajian sosiologi, yaitu objek kajian formal, di mana manusia adalah makhluk hidup atau manusia sebagai makhluk hidup, dan objek kajian material, yaitu gejala atau proses sosial, seperti interaksi, konflik, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori dan tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama, ada Auguste Comte. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua, yaitu sosial statis dan sosial dinamis. Auguste Comte juga membagi manusia dalam 3 tahapan pemikiran. Yang pertama, teologis. Manusia masih berpikir secara supranatural. Misalnya, gunung meletus diakibatkan dewa-dewa yang sedang marah. Kedua, metafisis. Manusia masih berpikir secara abstrak. Misalnya, gunung meletus diakibatkan sesajen yang kurang sehingga keseimbangan gunung itu tidak terjaga. Yang ketiga, ada positifis, di mana manusia berpikir secara logika dan menggunakan metode ilmiah. Misalnya, gunung meletus diakibatkan magma yang tertimbun di dalamnya keluar dari dalam bumi. Ya, seperti inilah. Lalu lanjut dengan tokoh kedua, yaitu Max Weber. Max Weber memberi teori tindakan sosial yang dipengaruhi oleh makna subjektif seseorang atau motivasi. Tindakan sosial dibagi menjadi 4, yaitu ada tindakan sosial tradisional, yaitu tindakan yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan. Yang kedua, ada tindakan sosial afektif, yaitu tindakan sosial yang berasal dari hati nurani, perasaan, atau emosi. Yang ketiga, ada tindakan sosial rasional instrumental, yaitu tindakan yang berasal dari logika dengan tujuan tertentu. Yang keempat dan terakhir, ada tindakan sosial rasional nilai, yaitu tindakan yang berasal dari nilai kepercayaan dan moral. Dilanjut dengan tokoh ketiga, yaitu Emile Durkheim. Emile Durkheim memberikan teori fakta sosial atau biasa dikenal dengan teori bunuh diri. Mengerikan ya. Emile Durkheim membagi teori ini menjadi 4. Yang pertama ada altruistik, yaitu di mana integrasi sosial terlalu kuat atau solidaritas sosial itu terlalu kuat. Lalu yang kedua ada egoistik, yaitu di mana kurangnya integrasi sosial atau kesulitan atau lebih mementingkan diri sendiri atau juga bisa dibilang terisolasi dari masyarakat. Yang ketiga ada fatalistik, di mana terlalu ketatnya suatu norma sosial. Dan yang terakhir dan keempat dan terakhir ada anomi, yaitu lemah atau tidak adanya norma sosial. Selanjutnya, ada pula tokoh seperti Karl Marx yang menjelaskan tentang kaum borjuis dan proletar. Lalu ada Talcott Parsons dengan teorinya, yaitu teori Agilles. Yang kedua, ada Herbert Spencer dengan teori evolusi organik pada masyarakat. Dan yang terakhir, ada Charles Hakoly dengan teori cermin diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah teoritis, disusun atas observasi yang logis. Yang kedua, empiris, yaitu sesuai fakta. Yang ketiga, ada non-etis, tidak menilai baik atau buruknya. Dan yang terakhir, ada kumulatif, yaitu selalu disempurnakan dan dikembangkan seiring zaman. Lalu ada fungsi sosiologi. Yang pertama adalah penyelesaian masalah sosial. Kedua, pembangunan sosial. Dan yang ketiga, advokasi sosial.
Dilanjutkan dengan peranan sosiologi. Yang pertama, peneliti sosial, yaitu mengaji fenomena sosial secara ilmiah. Yang kedua, ada penasihat kebajikan. Mereka memberi masukan berbasis data kepada pemerintah dan lembaga. Yang ketiga, ada pendidik. Mereka mentransfer ilmu sosiologi kepada para peserta didik dan masyarakat. Yang keempat, ada pengkritik sosial. Mereka mengkritik ketimpangan sosial yang ada. Dan yang kelima, ada fasilitator sosial, yaitu mereka membangun jembatan antar kelompok dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Saya mohon maaf atas salah kata dan semuanya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.